Halo, ketemu lagi dengan episode keberapa nih dari Buku Latte, tapi kali ini kita akan membahas tentang AI dari buku Origin Dan Brown. Bukunya sebetulnya buku novel, tapi dari buku novel itu kita bisa membahas hal-hal yang lebih teknikal. Di sini saya Ira bersama Ayu, Head of AI Center dari ITB. Tapi ini teman baik, teman dari lama. Mungkin berarti pertanyaan pertama apa nih, Yuk? Kalau kita lihat dari si buku Originnya itu, karakter utama adalah si Wilsonnya ini, si AI yang udah berkesadaran, kemudian dia seperti kayak mastermind dari cerita atau plot yang ada di buku tersebut. Kalau di real life-nya sendiri, bagaimana pengalaman Ayu untuk menanggapi AI yang berkesadaran ini? Kalau ditanya sampai sekarang ya, prinsip perkembangan teknologi artificial intelligence sampai sekarang, kita masih belum mencapai tahap itu. Jadi kan kalau di AI itu ada yang namanya artificial general intelligence, sebuah teknologi AI yang dia bisa menguasai semua kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Itu artificial general intelligence. Tapi yang sekarang sebenarnya lebih banyak dipakai itu yang tidak yang general. Jadi yang lebih spesifik ke domain tertentu. Misalnya, untuk mengenali wajah seseorang, untuk kalau saja. Iya. Tapi tidak sampai ke general intelligence semua dikuasai. Sampai sekarang ya. Tapi satu hal sih, perkembangan teknologi AI itu sangat cepat. Cepat banget, iya. Betul. Sebenarnya kalau kita bicara balik lagi ke ChatGPT ya, language model, itu kan penelitiannya sendiri dari tahun 2000 berapa ya? 8. Oh, 2018 kayak just last year. Cepet banget. Baru kan, sebenarnya baru. Tapi ternyata sekarang tahun 2020 hingga dia jadi salah satu teknologi yang bersifat disruption. Iya. Kenapa? Karena sekarang kan ada beberapa pekerjaan yang akhirnya tergantikan oleh si chat. Iya. Contohnya misalnya seperti content writer. Beberapa teman itu yang content writer itu langsung kehilangan pekerjaan. Kemarin saya baru dengar dari salah satu teman saya, ada perusahaan yang membubarkan tim risetnya. Mereka merasa dengan ChatGPT dan kawan-kawannya, gitu ya, itu sudah cukup, tidak perlu pakai tim riset sendiri. Tidak perlu pakai tim riset sendiri. Berarti riset yang dilakukan oleh AI ini sudah lebih dipercaya daripada baru satu perusahaan yang saya. Oke, iya. Tapi kan kita nggak tahu ya ke depan kemampuan si AI ini akan seperti apa. Ya, karena kan kemampuan AI itu sangat tergantung dari data yang dimasukkan ke dalam si machine learning algoritma. Betul. Tambah banyak data yang dimasukkan, maka dia akan tambah punya banyak istilahnya pengetahuan ya, walaupun dalam tanda kutip. Karena sebenarnya disimpan di dalam si large language model itu bukan benar-benar pengetahuan. Jadi itu kayak fungsi matematika. Ya sama dengan MS plus C gitu loh. Dan simpannya itu adalah si M dan C-nya, bobot garisnya. Iya. Nah, cuma bobotnya itu banyak banget, jumlahnya sampai miliaran. Sehingga makanya kan kalau misalnya ditanya, apakah ChatGPT bisa menjelaskan dari mana menghasilkan sebuah keputusan ya? Iya. Belakangnya angka semua. Iya, benar. Nah, jadi sebenarnya dia nggak punya pengetahuan, tapi dengan teknologi dia berhasil mengeluarkan jawaban yang memang mungkin 90% lebih itu benar. Kan seperti namanya teknologi ya, seperti pisau. Buat hal yang baik bisa, mau dipakai buat hal yang buruk bisa. Betul. Nah, sama dengan artificial intelligence. Iya. Kita mau pakai dia untuk hal yang baik, mempercepat pekerjaan bisa. Tapi kita mau bikin apa deepfake, misalnya video yang kemudian Bisa. kan seseorang. Iya. Gitu. Jadi yang harus dilakukan ya memang balik lagi ke kita harus punya niat baik ketika kita menggunakan teknologi ini. Ketika ada yang menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik, berarti harus punya sanksi. Lagi-lagi kalau misalnya dilihat dari sisi pendidikan atau misalnya parenting lah ya. Ini sangat-sangat penting sekali berarti buat guru atau buat fasilitator dan buat orang tua. Karena kecepatan perkembangan AI ini harus sangat dibalancekan, diimbangi dengan moral dan kenapa gitu. Why do you learn? Why do you do this? Why do you do that? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang perlu waktu juga ya untuk membuat mindset seseorang benar gitu ketika menggunakan si AI-nya. Jadi di keluarga memang harus anak-anak terus dibekali. And then ya masalah tiduran, masalah menggunakan teknologi untuk hal yang baik. Untuk yang bagian image generator,
Kalau Iya. niatnya nggak baik, itu kita bisa ngeluarin gambar-gambar yang porno kan. Bisa dan mudah sekali jadinya. Jangan kan cuma gambar doang, baik video juga kan sekarang udah gampang. Dan balik lagi ke emang moral penggunanya seperti apa. Dia harus betul-betul paham bahwa ini ada teknologi yang sifatnya membantu, dan di belakangnya itu sebenarnya dia masih mungkin menghasilkan halusinasi, ada kesalahan-kesalahan generasi. Tapi yang kita lakukan adalah kita gunakan teknologi ini untuk hal-hal yang benar. Nah, apakah kemudian ya sudah jangan pakai AI? Nggak bisa juga. Kenapa? Karena AI itu terbukti bisa meningkatkan produktivitas di pekerjaan. Oh iya, itu jelas. Begitu. Perusahaan bahkan kayak misalnya saya bidang programming gitu ya. Ya. Perusahaan tuh banyak di kita software developer yang meminta programmernya untuk pakai dulu AI. Jadi seperti ChatGPT, terus Copilot GitHub. Kita pakai itu dulu. Kenapa? Biar lebih cepat. Iya, Pakai itu dia bisa misalnya seminggu gitu ya. iya. Pakai itu bisa cuma 2 hari. Malah dia potong ya, iya. Iya. Jadi mereka memang diminta untuk bisa gitu. Jadi nggak mungkin juga anak-anak kan bisa tetap harus diajarin. Heman kita kasih beda tuh si rambu-rambunya. Iya. Untuk bisa memberikan rambu-rambu kan berarti harus bisa mengerti si AI secara mendalam juga gitu. Berarti Tapi minimal tahu lah ya. iya, bagaimana cara bekerjanya dan kemudian dampaknya apa. Iya, resikonya apa dan kemudian ya harusnya tidak hanya untuk menakut-nakuti ya jangan gitu. Tapi ya hayu kita pakai tapi begini loh gitu. Proses untuk menimbang-nimbang itu juga jadi sesuatu yang sering perlu dilakukan ketika kita menggunakan AI. Perlu nggak ya saya menggunakan ini? Kalau lebih cepat apakah lebih baik? Kalau bisa menggunakan lebih sedikit orang apakah lebih baik? Saya balik lagi. Saya guru gambar nih ya. Iya. Beneran. Aku ngapain ngajar perspektif orang gampang banget ini bikin pakai AI. Exactly. Ya, lebih mungkin sekarang ngajarin prompt untuk ngasih ke DALL-E, lo mau gambar apa gitu. Promptnya kayak gimana? Iya. Apakah itu kalau di art ya? Apakah itu jadinya yang menjadi artis adalah si AI-nya atau orangnya yang ngasih prompt? Gitu kan? I see. Terus Tetap harus ada pernyataan tadi sih. iya, Benar bahwa ini dibantu oleh ini. ya, kalaupun nulis pernyataan berarti kalau kita hubungi lagi dengan misalnya dunia bisnis, seberpengaruh apa gitu. So what misalnya kalau dari orang dunia bisnis, so what kalau dibikin sama DALL-E sama dibikin orang beneran, yang penting ini bisa menciptakan sebuah konten yang meningkatkan penjualan saya. Spanduk sekarang banyak banget. Ya, Tapi cara tinggi pemilihan umum ya. Tapi beneran spanduk yang dibuat oleh dinas apa gitu. Aku pernah jalan tuh iya. Terus di pinggir tuh udah ada gambar yang tulisannya tentang apa ya, aku lupa ya. Tapi itu kelihatan banget gambarnya di-generate sama AI gitu. Ada masalah copyright atau masalah apa berarti? Karena kita sudah pakai, sudah bayar kan istilahnya. Sudah bayar, berarti data yang di situ semua bisa dipakai gitu kan? Kami udah bayar DALL-E. Ya, itu juga yang masih diprotes sih untuk kayak artis-artis gitu. Ketika kita misalnya bisa menulis, buatkan saya spanduk dengan gaya misalnya siapa teman kita yang artis, siapa gitu ya, John Martono misalnya. Apakah si John Martononya diberikan royalti setiap kali nama dia tersebut di AI? Berarti kan dari sisi policy mungkin harus dibuat seperti itu gitu. Terus satu tambahan yang sampai sekarang kayaknya kalau di Indonesia belum pernah ada. Apakah di luar juga? Di luar sudah ya? Paling nggak sudah ada pembahasan, sudah yang dengar. Lah ya. Sudah ada yang protes, betul. Seperti saya New York Times ya, dia protes datanya dipakai oleh ChatGPT dan sebagainya. Iya. Ya, tapi itu masih perbincangan ya, karena kalau misalnya semua tidak boleh dipakai datanya, maka si AI generator juga nggak akan jadi. Terus kita nggak punya teknologi. Iya. Oh kalau gitu berarti Pak kuat-kuat menyimpan data ya. Kalau misalnya AI nggak ada feed-nya juga kan dia nggak bisa jalan. Dan di si ChatGPT itu dia tuh pakai disclaimer seperti ini. Kalau tidak mau data di webnya itu dipakai, saya tuliskan gitu. Jadi asumsinya kalau nggak ada tulisan apapun, saya ambil. Oh gitu. Ya, dia benar-benar balik. Nah ini kan berarti informasi-informasi yang sangat penting gitu kan. Apakah mungkin hal sesimpel social media gitu, anak-anak sekarang misalnya remaja gitu yang bikin social media dibikin public, bukan private. Apakah harus ada disclaimer itu misalnya di bagian biografinya, whatever image or text that I put here cannot be used by AI? Kalau sosial media, wah susah sih.
Soalnya kalau sosial media gini, ketika misalnya kita login ke sosial media, itu kan tanda tangan konsen juga dong. Iya, Condition. berarti udah ada peraturan di balik itu gitu. Ya, kalau misalnya X gitu ya. Ya, Terus dia bilang, apapun yang Anda tuliskan di sini, ini milik saya. itu udah punya perusahaan. Iya, betul. Bukan punya dia, punya si X-nya. Iya. Nah, orang kalau misalnya mau beli data X, bayar. Iya, iya. Ya, itunya yang perlu diketahui ya oleh banyak orang ya. Karena pernah sih aku ngobrolin kayak gini gitu ya. Terus temanku bilang, ya ambil aja data saya buat apa sih? Nggak masalah juga gitu. Nah, itu gimana nih, yuk? Nah, kalau buat saya sih rasa bahwa kalau di Indonesia, data pribadi itu nggak terlalu dipermasalahkan oleh setiap orangnya. Iya, orang di restoran aja ditanya nomor teleponnya. Kenapa harus minta nomor telepon saya? Dan nggak bocor. Iya, nggak perlu dikasih juga ada bocor. Terus Ini segala macam, pokoknya bocor kan. Terus kita mau protes ke siapa? Nggak bisa juga. Jadi undang-undang PDP itu sekarang masih belum bisa diterapkan secara full sepertinya. Contohnya, ya ini balik lagi, sorry ya, tapi KPU kemarin kan bocor kan. Iya Kak, tanya. Tapi apakah kemudian dengan undang-undang PDP kita bisa mencoba menginvestigasi itu? Enggak juga gitu. Terus sebelumnya lagi apa ya, bank gitu ya, Syariah Indonesia, kemudian ada dulu pernah Gojek rasanya, siapapun lah, itu kan bocor-bocor gimana? Gitu kan. Bilangnya sih memang si undang-undang PDP itu baru bisa berlaku 2 tahun setelah undang-undangnya keluarin ya, artinya tahun depan. Nah jadi pertanyaan, selama 2 tahun ini ada yang bocor, kalau 2 tahun sudah bocor terus apa yang terjadi? Itu masih jadi pertanyaan buat kita sendiri. Iya. Ngobrolin AI nggak bisa terlepas dari data kan? Iya. Artinya ketika kita membuat sebuah model AI seperti ChatGPT itu kan butuh data yang banyak. Iya. Masuk tadi DALL-E dan segala macam. Iya. Tapi sebenarnya teknologi AI itu nggak cuman yang machine learning, mesti ada yang lain sebenarnya. Ada teknologi yang basisnya istilahnya knowledge base. Jadi kalau knowledge base itu seakan-akan pengetahuan seorang expert dimasukin ke dalam AI. Jadi ketika ada pertanyaan atau apapun lah dari user, nanti si knowledge ini yang di-inference, dicari jawabannya apa baru dikembalikan. Gitu. Termasuk yang seniman tadi juga. Ada orang yang bikin istilahnya expert system, menggantikan seorang seniman. Iya. Orangnya udah nggak ada nih. Oh ya ampun. Karyanya masih bisa dihasilkan dari expert system. Iya. Itu bisa mempreserve data dan skill orang yang udah orang real people yang udah nggak ada juga gitu ya. Jadi kalau tadi tanya tentang masalah kesadaran, ini balik lagi ke sebenarnya tujuan kita ke depannya mau seperti apa. Sudah ada juga kan yang bikin robot, kemudian robotnya itu bisa berbincang-bincang, bisa bahkan tanpa bentuknya robot pun hanya berupa chatbot seperti ChatGPT. Itu orang tuh bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Iya, kayak aku referensinya film, jadi ya kalau film buku, film yang She ya kalau nggak salah. Itu siapa Her ya? Yaitu terus kemudian ya buku yang lagi kita obrolin ini si Origin ini. Jadi nggak ada fisiknya sih sebetulnya, nggak ada robotnya, nggak perlu lagi. Tapi ya bisa diskusi terus. Dan ternyata mungkin bentuk interaksi seperti itu ya yang penting untuk humanity atau untuk real people. Nah ini agak sulit gitu. Jadi tetap kita kan harus cerita nih. Teknologi di belakangnya itu bukan orang sebenarnya. Bukan orang benar, betul. Tapi based on orang beneran sebelumnya, bukan? Ya sebenarnya bisa jadi based on orang. Data yang dimasukkan ya langsung itu data percakapan. Iya, betul. Jadi sebenarnya dia akan mereplikasi kan. Mereplikasi pengetahuan yang dimiliki orang itu masuk ke dalam si algoritma ini kan, AI ini. Tapi tetap kita sebagai pengguna yang bijak, kita harus sadar bahwa di belakang itu bukan manusia. Jadi yang kita sering lupa, lagi tadi bercakap-cakapnya tuh rame. Iya benar, betul seperti ya. Emang targetnya kan gitu. Awal AI itu muncul kan sebenarnya untuk meniru manusia kan. Kemudian manusia menghasilkan respon. Gitu. Nah ini ternyata ada problemnya. Tadi Ira bilang kan, kalau pas kita anggap punya kesadaran, ini anggap ya. Benar punya kesadaran. Tapi kita anggap punya kesadaran. Ini dia problem adalah kita sebagai pengguna gitu loh. Artinya jadi kita nanti terlalu banyak bertanya ke dia, kemudian percaya terus sama dia, akhirnya menganggap bahwa interaksinya adalah real gitu. Padahal itu adalah tools. Bukan real actor, tapi tools betulnya. Itu yang harus ya mungkin salah satu yang disosialisasikan ya. Semua pengguna artificial intelligence ini tuh
sebuah tools software yang dipasang di sebuah negara yang jauh di sana, di mana data kita tuh akan masuk ke sana. Ya. Nah itu yang harus dilihat-lihat oleh semua supaya kita bisa menggunakan AI itu dengan bijak gitu. Oke, ya. Menarik banget ya. Aku kok jadi mikir robot Roomba tau nggak? Nyambungnya jauh banget. Misalnya dengan ada Roomba itu kan dia bisa bersihin rumah kita sendiri gitu kan. Apakah ada AI-nya di dalam situ? Harusnya sensor dan Iya. Jadi sensor tuh sebenarnya bukan AI-nya. ya. Tapi ketika dia kemudian mengenali bahwa di depan itu ada obstacle dan dia harus belok kanan, itu ada AI. Nah berarti kan kalau data rumah kita berarti dikirimkan ke I don't know where gitu kan. Dan bisa digunakan tanpa Kalau ya berarti ada kita iya benar. Ternyata saya sudah menandatangani term and condition yang saya tidak tahu gitu dampaknya apa. Yang bisa sedekat itu gitu ternyata dampaknya ke kita gitu kalau kita nggak ngerti kan. Bener. Untung lo punya Roomba. Sama. Oke deh. Seru banget Ayu ini ngobrol-ngobrolnya. Kayaknya kita bisa nggak tahu berapa episode ngobrolin tentang AI aja. Dan pasti nanti dari Buku Latte akan ada buku-buku lainnya yang ngebahas tentang AI. Pasti kita akan ngobrol sama Ayu lagi. Siap. Thank you banget waktunya Ayu dan ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu semua.